dan salah satunya mengenai timingnya kemarin untuk gerbang NAND. Saya coba menjelaskan. Mudah-mudahan bisa melihat yang mikrowindnya. Dalam tugas praktikum kemarin diminta untuk membuat NAND dalam DSC2 dari dalam editor schematic, kemudian dikompil dalam microwind, tapi di sini saya mungkin pilih saja yang compile one line. Ini menjadi NAND, ya seperti ini, yang cukup padat, dan mungkin saya tidak usah ulangi karena NAND dia punya ya kata AND di dalam itu untuk not-nya, untuk NMOS-nya. Jadi kita melihat NMOS-nya seri ya, yang di bawah. Kemudian bagaimana menentukan A dan B? Saya mungkin kasih ini dulu visible. Kemudian A berarti mungkin in 0. Ada piecewise. Jadi di sini saya bisa, kalau saya tidak salah, dia 0, 1, 1, 0, 1 ya, kalau saya tidak salah. Terus lihat dulu ya di mana ini. Bukan di sini. Oh ya, bisa lihat di sini ya, ada untuk in 0-nya 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ya, ini perlu disiapkan. Kemudian saya kembali ke microwind di 0, 1, 1, 1, 0, 1. Seperti ini ya. Kalau maaf, ini harus di sini sequence 0, 1, 1, 1, 0, 1 ya. Kemudian insert ya, mungkin bukan insert ya, harus clear dulu, kita clear dulu ini baru insert. Oke. Ya, ada clear, ada insert ya, dan kemudian visible, assign. Kemudian untuk in 1 visualize lagi ya, seperti tadi mungkin clear dulu, baru kita kembali ke tabel dalam tugas praktikum 0, 1, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 1. Klik insert. Ini sedikit beda ini ya. 0. Seperti dia, karena dia mulai dari 0, saya mau lihat apakah ini juga, dia tambah 1, 0 ya, tidak apa-apa, dia tambah 1, 0, tapi maaf ini, ini tidak ya, jadi oke, saya ulangi seperti itu. Clear 0, 1, 0, 1, 1, 1.
sekarang baik. Ya, seperti ini. Kemudian ya dengan cara begini, karena tabelnya dibuat seperti ini, sehingga kelihatan pada outputnya selalu ada perubahan, ada transisi 01, 01, 01, 01. Ya, karena kita tahu tabel kebenaran untuk menanda sebenarnya dia 1110. Jadi saya mau melihat memang ada nanti perubahan transisi output menjadi TP naik atau TP turun. Dengan pola seperti ini saya bisa melihat yang begini ya, karena 00-nya pasti kalau nanda yang ini yang 11 dia menjadi 0. Ya, kalau 01 dia 1, 11 lagi ke 0-nya. Seperti ini. Ya, karena kita nanti lihat ini yang plus 1-nya. Oke. Kemudian memang kita simulasikan ini dan seperti ya, kita lihat di sini ya, ada transisi turun, naik, turun, naik, turun. Ya. Jadi untuk yang terhadap in 0-nya, ya bisa 3. Jadi untuk transisi falling-nya, nanti di sini, saya sudah tutup. Ini ya. Ya, jadi nanti kalau yang pertama untuk dia ke 11, jadi 11 di sini pas. Jadi di sini dia 3 untuk turun ya, 3 pikodetiknya di sini. Ya, waktu tundanya. Kalau untuk 01 yang berikutnya, ya, kita memang harus nanti ukur terhadap N1 baru kelihatan mungkin. Ya, dan ada 3 juga untuk naiknya. Kemudian yang berikutnya dia naik di sini terhadap N0. Saya tidak bisa lihat ini. Karena tidak ada ya. N1-nya harus ada. Ini harus ada. Delay-nya. Mungkin saya kasih sedikit lebih kecil di sini step-nya. Belum mau dia. Kasih lebih kecil lagi. Ya, tidak sama sekali ya. Bagaimana tadi dia? 05. Ya, sekarang ada. Tapi ya dia beda, memang 5. Ya. Jadi diukur setiap ya dari in 1 atau in 0 bisa diubah di atasnya. Ya, yang mana menjadi input rujukan. Nanti ditulis di sini saja. Kalau memang ada yang 1 seperti tadi tidak kelihatan, sekarang mau terhadap in 0 lagi untuk mendapat yang di sini seperti tidak mau ya. Jadi memang stepnya dia punya pengaruh ya, cukup di sini. Jadi ya ini tugasnya. Saya coba ingin mengajarkan atau kasih lihat ada beberapa metode untuk melihat dengan baik berapa besar waktu tunda atau delay-nya yang nanti terdapat, dan lebih ya kompleks kalau pakai gerbang logika 2 input. Kalau untuk inverter masih gampang ya, setiap transisi inputnya ada transisi output. Kalau untuk gerbang
logika 2 input tidak selalu mendapat transisi pada outputnya jika inputnya berubah. Ya, seperti 00 ke 001, maaf ke 01 tidak ada perubahan, ya, karena dia tetap pada, kalau gerbang NAND tetap pada nilai logika 1 misalnya. Oke, semoga sudah dijawab dan membantu, sudah mulai lebih ya biasa menggunakan kemarin ini juga dalam DSCA 2 membuat nolnya kemudian di save sebagai make verilog file di sini, sehingga bisa mentransfer ke microwind, ya, karena nanti dia muncul sebagai non-text, kemudian bisa di-compile. Kelihatan layoutnya sedikit beda, tapi fungsinya tetap sama. Ya. Untuk menentukan sequence-nya, itu membantu untuk melihat memang pada outputnya ada setiap detik atau pikodetik terdapat ada transisi pada outputnya. Baik, mari kita lanjut dengan topik pada hari ini. Kita akan membahas perancangan gerbang logika kompleks yang kemarin saya bilang kalau kita pakai lensa tata letak atau persepsi tata letak, sebenarnya cuma ada 3 gerbang logika dasar, yang lain semua dianggap gerbang logika kompleks atau ya, bagaimana itu, atau bisa dibilang menjadi gabungan gerbang logika dasar untuk menjadi fungsi logika AND atau XOR, ya, kemarin kita pernah lihat. Tapi sering juga kita punya sebuah fungsi persamaan logika atau fungsi logika yang lebih kompleks, yang terdiri atas lebih daripada satu operator boolean. Seperti ada AND, ada OR di dalamnya. Nah, itu sudah menjadi memang nanti dianggap sebagai gerbang logika kompleks. Ada contohnya, ya, coba kita pikirkan ini ada 7 segment. Ya, saya mungkin coba menggambar ini. Kalau 7 segmentnya, ya, ada ini, ya. Kemudian memang kita di sini bilang kalau ada bilangan dalam desimal, pada tampilan saya mau bilangan 0 sampai 3 saja. Ya, kalau bilangan 0 sampai 3, saya perlu ada 2 bitnya. Ya, jadi 2 bitnya, nanti dia bisa tampil di sini 1 atau 2 atau 3. Ya, saya perlu ada semacam decoder. Kemudian ada kalau inputnya nanti ada, sebenarnya ada dalam tabel, ada X1 dan ada X0. Ya. X0. Jadi dia punya nanti sini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ya, tahu untuk tabel kebenaran. Kemudian karena setiap ini ada segment, ada ladder, jadi ada A, B, C, D dan
Terusnya, jadi untuk 00 sampai 11, dan kita sekarang coba, kalau mungkin slide, ya untuk letter A, ya bagaimana persamaan untuk letter A. Diminta di sini, kalau kita cuma untuk A-nya, tabel kebenaran, kalau dia 0, apakah nyala? Ya, kalau 0-nya di sini, ya dia nyala. Kemudian kalau 1, apakah A nyala? Tidak. Jadi 0. Kalau 2, karena ini 2, sama 2, ya dia nyala. Jadi dia 1 lagi. Kemudian bagaimana untuk 3? Memang nyala juga. Ya, jadi bisa seperti ini. Kemudian ya kita tahu untuk bikin min max term, ya. Kalau min max termnya berarti nanti kita cari yang selalu yang 1. Jadi pakai nanti kalau ada nolnya pakai ya di atasnya ada garis garis atas mungkin x1 garis atas, atau dibilang juga not. Jadi not x1 dan not x0, ya seperti nanti di sini ya untuk A. Nah, saya coba tulis atau di bawah saja ya. Bisa di bawah. Saya langsung melihat di sini A sama dengan x1 x0 yang kedua-duanya not, ya ini not. Karena ini kali, ya karena min termnya untuk garis pertama. Kemudian plus, ya, kita lihat x1 not, ya, barangkali masih ingat, dan ada x0-nya. Tidak suka. Oke. X0. Lalu plus, yang, oh maaf, saya lupa ini salah ini. Bukan garis kedua 0, ya, jadi tidak, itu terbalik. Jadi X1 dengan X0. Jadi tidak ada yang protes tadi. Jadi ya begini ya. Nah kita sekarang di sini. Untuk ini min term kedua, ini min term pertama. Karena yang 0 tidak diabaikan, kita lanjut ke min term ketiga. Ini untuk 1, 1. Dan memang ini X1 kali X0. Ya, barangkali masih ingat, harus tahu ya dari ada mata kuliah lain. Nah ini persamaan kita. Ya, coba kalau di atasnya persamaan untuk LED A sama jadi not X1 kali not X0 plus X1 kali not X0 plus X1 kali X0. Itu dari tabel kebenaran tadi ya, yang ini. Oke. Di atasnya. Jadi tugasnya sekarang merancang rangkaian CMOS untuk persamaan tersebut. Dan kita memang karena melihat ada operator AND dan OR, ini pendekatan satu. Kita bisa menggunakan gerbang logika dasar AND dan OR. Dan kita memang di sini tadi ada, bukan tadi, sekarang ada asumsi sinyal X0 dan not X0, X1 dan not X1 disediakan. Jadi seperti ada nanti 4 inputnya. Jadi bisa dibilang kalau ini seperti X not
Bagaimana saya merancang ini tidak kelihatan? Masih didesain di port yang apa? Yang di microwind saja di sini tadi. Belum Pak, yang di modul, yang di materi yang untuk port apa? Untuk praktikum 4 maksudnya atau bukan? Sudah kelihatan ini ya? Sudah. Di sini Pak. Ya, setelah ini. Setelah ya Pak, yang ini. Ini. Persamaan untuk LED A. Ya, Oke. mulai Untuk sini. LED A. Oke. Jadi kelihatan ini yang di atasnya saya gambar sendiri kelihatan. Tadi tidak kelihatan waktu digambar. Oh, tidak ya? Oke. Saya ulangi mungkin di sini di Desya 2 saja. Jadi saya hapus semua. Nggak apa-apa. Saya dari nol lagi, oke? Jadi untuk buat kita sekarang membuat yang tadi saya bilang memang disediakan ada X0, ada juga disediakan sinyal not X0. Jadi biasanya begini bisa kemudian dikasih namanya, ada X1 di sebelah kiri, kemudian X0-nya. Kemudian karena inverternya disediakan juga, saya taruh inverter. Ini membantu kalau memang diatur seperti ini. Kemudian memang karena nanti untuk min-term-nya ya seperti ini. Sini tinggal satu juga, kira-kira seperti ini. Ya, sekarang ada X1, ada X1 not, ada X0, ada X0 not. Kemudian untuk min-term ada 3. Min-term-nya dan 1 kali nanti max-term-nya memang seperti ini. Ya, kalau untuk min-max-term ini sudah sebenarnya terhubung seperti ini. Memang semua max-term berbasis 3 min-term-nya terhubung seperti ini. Ini memang bisa untuk semua LED sebenarnya. Nanti cuma min-term yang beda. Kemudian di sini output-nya memang nanti mau melihat di simulasinya harus ada output, nanti dikasih nama LED A. Kemudian kita lihat lagi min-term-nya ada not X1 dan not X0. Ini yang pertama. Jadi diambil dari not-nya masing-masing, bukan masing-masing. Ya, sebenarnya. Ini dari not X1 dan not X0. Yang kedua X1 dan not X0. Terlalu cepat ya. X1 dan not X0. Jadi ini yang pertama diambil nanti dari sebelah kiri, yang satu dari not-nya. Ya. Dan yang terakhir X1 dan X0. Betul kan? Jadi dari sini sama ini. Kalau mau di simulate, berarti nanti kalau dari tabel kebenaran kelihatan memang cuma nanti kombinasi input 01 di mana LED tidak menyala. Jadi dia 0. Nah, tadi seperti kalau begini ya, kalau 0 sama 1, 01 dia 0, semua kombinasi lain dia tetap nyala. Ya, cuma kalau seperti ini dia tidak menyala. Jadi fungsinya sudah
benar. Save. Kemudian setelah di save bisa bikin make verif log file ya untuk transfer. Diokekan saja. Dan di Microwind bisa compile Verilog file. Cuma saya harus cari yang saya tadi juga sudah, mungkin dia di mana ya? Oh, di slides untuk. Oke. Di sini, LED teksnya. Kemudian ini memang untuk transfer yang sama ya, seperti tadi. Dan ya, saya compile, kemudian back to editor ya. Nah ini memang untuk LED input dan output. Saya mau lihat kalau inputnya di sini 0,9. Oke, kalau ini atau dia 2 kali lebih lambat. Oke. Ya, kita lihat outputnya memang jika X0 1 dan X1 0, dia 0. Yang lain dia 1. Kita bisa lihat di sini. Oke. Sekarang kita lihat memang penunda ya, seperti tadi untuk gerbang logika NAND atau 2 input saja, bisa dibilang juga 1 tingkat logika aja. Biasanya delay-nya cuma sampai 10 pikodetik. Nah, sekarang kita sudah bicara 50-an pikodetik. Jadi pasti tambah, karena dia sudah lewat 2 gerbang atau tingkat gerbang ya. Setiap di BSC2 kelihatan di sini, memang ini tingkat gerbang pertama, yang NAND, yang untuk midterm, nanti yang OR 3 input dia dianggap tingkat logika kedua. Jadi dia lewat yang critical path, yang jalur kritis, sinyal pasti lewat 2 gerbang logika. Jadi pasti penunda sudah lebih besar. Iya, oke. Ini yang pendekatan pertama, seperti tadi dibilang berdasarkan gerbang logika dasar, nanti dihubungkan sesuai fungsi boolean. Ada pendekatan lain, ini dulu, ya kita sudah melihat di sini. Oke. Kemudian bagaimana dengan pendekatan dua ini? Nah, ini mungkin sedikit lebih sulit untuk dimengerti, tapi kita di sini terapkan hukum Moore. Ya, di sini lagi ya, kalau hukum Moore-nya, kita lihat kalau ada not-nya di atasnya 1 persamaan boolean, jadi di sini nanti bisa dari operator plus, ya, bisa diganti menjadi kali, jadi dari OR ke AND, kemudian semua inputnya diinversikan. Ya, ini memang hukum Moore-nya. Jadi jika saya mulai dengan persamaan ini, saya bisa sekarang yang saya mulai dulu, saya anggap ini mungkin P1, kemudian saya inversikan 2 kali. Ya, kalau diinversikan 2 kali, tidak akan berubah. Betul kan? Ya, jadi ini 2 kali diinversikan keseluruhan persamaan. Kemudian yang inversi 1 ini, saya terapkan hukum Moore. Jadi dari sebenarnya yang ini. Bukan, saya yang ini, yang plus. Jadi saya memang nanti yang plus ini menjadi kali. Jadi yang saya terapkan yang ini. Saya paling tidak suka ini. Oke.
Jadi yang satu ini kemudian dianggap ini seperti A, ya, ini nanti A, ini B, A, B, B, ini C-nya. Jadi kalau saya memang terapkan ini dari yang plus menjadi kali, kemudian yang A, B, dan C harus diinversikan. Ya. Jadi memang di sini, inversi di sini, inversi di sini, inversi di sini. Jadi dia tetap masih sama ya, X1 kali X0. Tetap sama yang seperti di atasnya. Cuma sekarang yang min term sendiri, ya, kalau ABC, nanti ya ABC-nya yang diinversikan. Ya, seperti di sini. Kemudian, memang karena ini sudah hilang, yang satu ini tetap sama. Kita memang perlu ingin, kenapa ditinggalkan ini, karena ini memang nanti mencerminkan ada inversi intrinsik pada teknologi CMOS. Ya, masih ingat. Ya, selalu ada yang intrinsiknya. Memang itu sebabnya saya memakai ini. Kemudian, karena outputnya selalu diinversikan. Jadi saya tinggalkan ini, yang di dalam ini masih bisa disederhanakan melalui hukum Moore. Ya, sekarang kita terapkan yang ini. Not A kali B menjadi not A plus not B. Oke, yang not ini nanti memang yang kali, sekarang di sini. Diubah menjadi plus. Dan berikutnya yang not X1 nanti menjadi diinversikan dari X1. Dan not X0 menjadi X0. Ya, mungkin bisa melihat yang X1 nanti not X1, dan not X1 0 menjadi not X1 dan ini not X0. Jadi sekarang bisa dibilang kita di sini ada not P2. Jadi ada persamaan 2. Dia sudah diubah. Makanya semua operator diinversikan dan semua sinyal juga diinversikan. Bisa dibilang begitu. Yang itu memang karena berdasarkan hukum Moore. Dengan persamaan ini, karena sekarang saya punya inversinya. Seperti tadi saya bilang, memang inversinya kita ingin ada, ya, karena membantu, karena diketahui dalam teknologi CMOS ada inversi secara intrinsik. Kemudian saya ingat lagi, kalau ini untuk NMOS, kalau ada operator OR, masih ingat itu dua buah transistor atau lebih terhubung secara paralel. Masih ingat? Ya, karena untuk NMOS-nya itu seperti OR, terhubung secara paralel. Kalau operator Anda dua buah transistor atau lebih terhubung secara seri. Ya, kalau inversi, yang pertama secara otomatis output diinversikan. Dan kalau saya memang mengubah ini not, seperti ini ada not 1 menjadi X1, atau yang X0-nya menjadi not X0 misalnya, karena memang tadi diasumsi disediakan ke kedua-duanya, ya, seperti di C2 di sini, ya. Seperti di atasnya. Biasanya memang dalam rangkaian logika seperti ini. Kedua-duanya. Karena diketahui dari tabel kebenaran kadang ada 0, ada 1 untuk input yang masuk dalam minterm. Kalau minterm memang ada under. Ini seperti memang prinsipnya. Oke, kalau dari sini, ya, kalau saya ingat, kemudian bisa sekarang ya, melihat mungkin cuma yang paling bawah, baris yang sudah menjadi not P2, itu barisnya.
Saya tahu ada plusnya, jadi menjadi paralel. Karena operator OR. Kemudian masing-masing seperti tadi dibilang yang mungkin di sini A, ini B-nya, dan C, ya kalau nanti termnya ada kali, jadi dia seri. Ya, jadi memang sebenarnya sekarang terbalik. Kalau di D-2 di sini ada AND baru di-OR-kan, kalau di sini ada OR baru di-AND-kan. Ini terbaliknya. Nah, karena memang sekarang terdapat ada inversi di sini. Hukum Bornnya. Inversi di sini. Jadi terbalik dari yang tadi. Dan juga semua sinnya juga sekarang X1, X0. Bukan not X1, X0. Jadi juga terbalik. Ya, jadi semua ini terbalik. Tapi sekarang saya tidak ke D-2, tapi saya merancang langsung saya terapkan prinsip ini. Kalau OR, dua buah transistor lebih terhubung secara paralel. Ya, coba lihat yang X1 plus X0, itu yang nanti harus terhubung paralel. Jadi dia nanti barangkali seperti ini. Nanti paralelnya. Betul kan? Mungkin saya mungkin mulai dari sini. Jadi ini nanti ada X0, ini X1. Ini paralel, betul? Ini yang pertama, kalau ini A. Kemudian ada lagi, karena memang nanti seri, bisa dibilang nanti di atasnya saja. Karena saat diketahui ini seri nanti. Cuma sekarang dia memang tetap X0-nya ada, tapi sekarang di sebelah kiri dia X1 not. Kemudian yang C, ini B. Oh, maaf ya. Kalau dia di sini nanti X0 not, dan X1 not. Dan baru dia ke outputnya. Ini nanti ladder A. Ladder A. Bagian ini. Untuk pada C. Ya, bisa melihat seperti ini? Jadi nanti pasti masih ada ini, karena ini nanti PDN. Untuk kita mulai dari PDN-nya. Dan ada nanti kita lihat sebentar lagi ada satu prinsip lagi. Dan kita bisa langsung merancang juga PUN. Terdiri atas PMOS-nya. Tapi ini memang pendekatan dua. Kalau langkah pertama menetapkan rangkaian NMOS menurut peraturan untuk operan AND, OR, dan inverter. Membagi rangkaian NMOS di dalam subrangkaian yang terdiri atas rangkaian paralel atau seri. Ya, tadi seperti di sini mulai dengan paralel, baru serinya. Dan langkah ketiga ini menerapkan prinsip duality untuk PMOS. Saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan itu. Tapi yang di sini tertulis rangkaian paralel menjadi seri dan sebaliknya. Nanti kita melihat ya, sebenarnya di sini sudah kelihatan. Dan tadi yang PDN di sebelah kiri ya, saya sudah gambarkan nanti PDN. Ya, itu sama dengan tadi. Oke. Cuma dia mungkin ya balik sub 1 ya, dia mulai dari atasnya. Tapi serinya ya begini. Kemudian bagaimana dengan PUN? Pull up.
Seperti tadi subrangkaian 1 yang paralel menjadi seri. Tapi tetap sama, memang X1, X0 ya. Di sini X1, X0. Jadi bukan inverse. Ya. Jadi dia menjadi pada seri yang paralel masing-masing. Kemudian karena ketiga subrangkaian terhubung seri di PDN, jadi di PMOS-nya terhubung paralel. Ya, bisa melihat itu? Ya, jadi prinsipnya yang langkah kedua itu prinsip dualitas mungkin pada rangkaian PMOS, rangkaian paralel menjadi seri dan sebaliknya. Nah, kalau ini nanti mau membuat ya saya sendiri nanti kita saya mau save dulu ini mungkin. Save as LEDA. Bisa. Oke. Kemudian saya buka, sama bikin yang baru. Sekarang coba dengan compile one line. Ya, saya LEDA sama dengan kalau tilde, saya mungkin di sini dulu nih. Ya, di sini saya di mana? Oh, di sini bisa di sini saja. Compile LEDA ya, supaya memang mungkin lebih jelas kelihatan di sini. Kasih fontnya lebih besar. Oke. Jadi nanti bisa diketik LEDA sama dengan tadi ada inversi dulu. Oke, tadi inversinya baru kurung kecil membuka, ada lagi kurung kecil karena untuk rangkaian di sini ya. Yang A, jadi dia X1 plus X0. Jadi X1 dan plusnya sama dengan ini karena OR X0. Ini nanti menjadi A. Bagian A ini. Subrangkaian mungkin sub A. Kemudian kalau untuk yang Anda pakai ampersand, dan saya kembali di sini, X1 not X1 plus X0. Jadi X1 not X0. Jadi sub rangkaian B yang bagian ketiga yang terakhir ada not X1 plus not X0. Ini di bawah ya X untuk C. Jadi X1 not or X0 not. Ini nanti rangkaian sub rangkaian C. Seperti ini. Oke, baru harus ditutup kurung kecil pertama lagi. Ya, jadi kalau ini dimasukkan ke microwind. Kalau saya compile, mudah-mudahan ya dia bahwa ini seperti successful compiled. Cuma ada sesuatu saya lihat sekarang di sini ada di atasnya bisa lihat di sini tidak terhubung. Ada sesuatu kalau ini
karena dia paralel, ini harus paralel lagi. Ya, pas mungkin nanti kelihatan, mungkin kita bisa membandingkan dengan di sini. Ya, ada. Oke, jadi dia tidak terhubung. Yang ini kadang microwave memang ada sedikit kerja. Ini baru dia selesai. Karena tadi tidak terhubung. Ada source-nya transistor X0 ini. Oke. Ya, kemudian ya mau di yang seperti ini. Ya, kalau kalau sebenarnya seperti tadi di sini di DSCR 2 dibilang tadi kita inversikan sinyal input supaya disediakan inversinya juga. Sebenarnya bisa di-compile one line pakai inverter. Kalau jadi dia nanti bisa supaya selalu pakai namanya X0 not, ya seperti di dalam sana, not X0. Jadi dia tambah langsung di sini. Dan sebaiknya itu ya biar di sini saja. Seharusnya saya mulai dengan itu supaya di sebelah kiri tidak apa-apa kalau ini. Bikin untuk X1 juga. Berarti kalau nanti mau untuk X0 di sini dia dalam simulasi mungkin saya kasih slower dua kali X0-nya, kemudian di simulation juga clock-nya langsung sudah 2 kali lebih. Saya lihat ada masalah di sini. Tadi waktu saya klik, saya taruh ada kontaknya. Nah, ini salah ya, perlu dihapus. Seperti ini dan tetap masih seperti ini ada metal. Ini dia. Ya. Oke. Saya lihat di sini juga X1 harus dalam simulasi. Jadi kita sebenarnya di sini sekarang punya X1 dan ada X0. Dan sebaiknya kita di sini bikin busnya. Ini bisa, ini bagus. Kita bikin bus di bawah. Karena di microwave bisa membuat bus secara langsung, ada generate this metal bus di sini. Ya, metal bus. Bisa length-nya, tadi belum, saya harus mengukur dulu, tadi berapa panjangnya. Oke, saya ukur lagi saja berapa panjang kira-kira. Oops, salah. Ini. Nah, di sini tadi dia sampai saya lihat sekitar 6,9 mikrometer. 6,9 mikrometer. Ya, biasanya diukur dulu. Kemudian generate. Itu bus lagi. Nah, mungkin terlalu panjang di sini. Ya, biar kita 7 width-nya masing-masing spacing itu kita bus size-nya mau di metal mana, saya kasih metal 3 saja. Dan bus size-nya saya perlu ada 4 ya, karena ada X0, ada X1, ada not X0, ada not X1. Jadi ada 4.
Kita tidak split, ya, splitnya nanti dia bentuknya S, tapi dia lurus saja. Kemudian create, dan create saya di atasnya, jadi saya kalau klik biasanya pasnya nanti untuk titiknya bawah kiri. Ya, coba saya klik di sini, dan kelihatan langsung busnya di atas, di sini. Ya, karena ada rekomendasi desain, masih ingat kalau untuk horizontal, jalur horizontal saya pakai metal ganjil seperti metal 1, 3, 5. Tadi saya pilih 3. Kemudian untuk horizontal saya pakai 2. Jadi sekarang untuk ini nanti menjadi X0 di atasnya, X0, kemudian X0 not di sini. Kemudian ada lagi X1 dan X1 not di sini. Dan masing-masing harus kasih hubungan dari Ctrl W di tengah, dan semoga sudah terhubung. Karena mau di not-nya, saya mau dikasih juga dalam simulasi not-nya. Dan saya cek ada view electrical node. Kalau di atasnya tadi saya bilang X0, baik. Ini X0 not, baik juga. X1 dan X1 not. Oke. Nah, ini sudah baik disiapkan. Kemudian saya sekarang harus menghubungkan ini pasnya dengan sinyal masing-masing di dalam ini. Ya, seperti tadi dibilang. Jadi tadi yang saya mulai dari kiri X1. Nah, X1-nya ini. Jadi saya pakai karena turun dengan vertikal, pakai metal 2 lagi. Jadi dia nanti di sini. Ini X1-nya. Kemudian X0-nya di atas ini. Ya, coba lihat ada teksnya X1 not. X1 not di bawah. X0 di atas ya. Paling atas. X1 not yang di bawah ini, dan ada X0 not yang ini. Satu kali diambil ini. Kemudian menghubungkan lagi. Mulai di sini, X1, X0, X1 not, X0, X1 not, X0 not. Kalau dicek kembali, ini harus X0, betul. Kemudian X0 not satu kali, betul. Maaf, saya mungkin di sini nanti. Ini X1 not, oke. Ini X0. Dari setiap gerbang di sini, dan X0 not, baik. Jadi ini sudah oke. Jadi sebenarnya sekarang saya bisa hapuskan, tapi dia punya nama yang sama, jadi tidak apa. Biasanya dihapus saja supaya nanti namanya cuma muncul satu kali. Tapi setahu saya mungkin tidak ada masalah. Nah, ini lagi mau dikasih masuk ladder di output, kemudian bisa disimulasikan. Dan ya, X0, ya coba lihat di atasnya. Ya, masih ingat ini ada, saya tadi siapkan X0 dengan X1 supaya dia mencerminkan tabel kebenaran. Dari kiri kita melihat 00, yang paling atas ya, kemudian 10.
kemudian 01, 11. Jadi memang itu 0, 1, 2, 3 kalau desimal. Ya, sampai ke 4 titik. Dan kelihatan memang di bawah ini, yang ladder, ini outputnya. Jadi kapan dia 0? Waktu X0 1 dan X1 0. Itu memang sesuai dengan tabel kebenaran. Langsung saya lihat polanya, ini sudah baik. Ya, memang dibaca seperti ini. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Dia bisa. Jadi untuk kondisi ini di mana X01 dan X1 dan LED-nya menjadi 0. Ini sama dengan tabel kebenaran ini. Ya, X1 0, X0-nya 1. Di sini. 1, X1-nya 0. Baru dia 0. Yang lain dia LED-nya 1. Oke. Nah, yang kita sekarang memang sudah merancang kedua-duanya dan bagaimana membandingkannya. Sebenarnya dari yang pertama, masih ingat tadi kita dalam kalau delay-nya, saya mungkin X0 ke ladder. Masih ingat tadi dia sekitar 50 titiknya. Sekarang kita lihat maksimumnya di sini 24. Memang untuk turun ya dia lebih cepat, tapi untuk naik, jadi naiknya yang bermasalah karena memang yang masalahnya seri di sini. Tapi ya kita bicara mungkin 24 pikodetik dibandingkan dengan 50 nanodetiknya. Betul kan? Ya, kan yang mungkin saya mau save as LED A complex. Kalau dibuka bisa juga yang LED A yang tadi. Tadi di sini kalau dia melihat LED-nya dia sampai ke ya 50-an ya di sini. Dan juga ada di sini ada riaknya yang kurang membantu. Ya, di sini kelihatan 50. Dan ini riak karena dia itu memang karena dua gerbangnya, dua tingkat gerbang. Kadang transisi satu gerbang belum selesai, yang kedua sudah mulai menghitung outputnya yang tidak boleh karena outputnya gerbang tingkat logika pertama belum selesai transisinya. Tapi dibandingkan di sini 52 dengan yang tadi, kemudian saya mau mengukur mungkin kira-kira di sini memang termasuk sedikit, tapi ya kita bisa lihat di sini lambda kuadrat ini sekitar 23.856 lambda kuadrat. Jadi sekitar 24.000 ya lambda kuadrat. Kalau dibuka yang kompleks dihitung memang sekitar di sini dan ini dia. Tadi di sini 11.128 lambda kuadrat. Jadi bisa dibilang setengahnya saja. Memang saya harus tambah juga ini. Oh, ada inverter sebenarnya. Sudah ada inverter di sini. Oke. Ya, kalau ini memang
tabel yang lain karena dia menghitung busnya, tapi jelas saya tidak tahu kenapa di sini memang penundanya 34 ikut, tapi yang pendekatan 1 berdasarkan gerbang logika dasar, desainnya lebih besar dan penunda juga lebih besar. Kalau pendekatan 2 ya lebih kecil dan penundanya di sini juga lebih kecil. Ya, mungkin ini karena di sini mungkin kelihatan tidak ada inverternya. Jadi saya inversikan satu sinyal itu kelihatan juga. Sama di sini mungkin tadi inverternya tidak ada karena langsung di bawah kelihatan di sini ada X not-nya di sini. Jadi mungkin tabelnya tidak sesuai dengan saya hitung tadi. Ya, kalau mau dibikin kembali, sebenarnya di sini bisa mungkin dibikin tabelnya. Tadi dibilang pendekatan di sini 126 lambda. Kalau ini saya tidak tahu. Dan tadi di sini 23 ya. 8 sekitar. Mungkin begini. Ya, kita bulatkan saja. Ya, jumlahnya NMOS di sini tadi maaf 52 dan lupa di sini bisa dibilang mungkin 17 ya sekitar 17. Oke. Tambah yang delay melalui inverter pertama. Ya, yang cukup menarik juga memang kenapa dia lebih besar, karena juga dia memakai lebih banyak transistor pendekatan 1. Ya. Ya, coba lihat di sini lagi, kalau gerbang ini dia memakai kalau gerbang Anda 2 input, berapa banyak transistor? Coba menjawab. 2, Pak. Kalau gerbang Anda ada 2 input dan transistor berapa? 4. Kalau 2 input? 4. Tapi jangan lupa ini Anda. Jadi tambah inverter. Jadi 4 plus 2, jadi 6. Betul kan? Kalau Nanda ada 4. Ya, jangan lupa. Ini memang bisa di microwind. Bukan ini yang kompleks, buka. Ini. Oke. Jadi coba lihat yang Anda. Oh ini ada inverter, baru ya ini Anda. Ya. Ini Anda, pertama dia nanti di sini. Ya, ada inverter lagi. Kalau mau lihat. Kalau bagian ini Anda pertama ya. Sekarang yang ini. Kita bisa lihat yang garis putus ya. Ini Anda pertama. Kemudian Anda kedua di sini. Ya, ini Anda kedua. Anda ketiga. Ini yang Anda kedua. Dan ini Anda ketiga. Baru outputnya Anda masing-masing nanti dimasukkan ke OR. Kalau OR-nya ini ada NOR dan ada inverter. Nah, seperti tadi di sini ada Nanda ditambah inverter. Oke? Ini nanti OR-nya. Jadi kalau di IDS 2 di sini ada 6 plus kalau 3 inputnya OR berapa banyak transistor?
Jadi 3 input kali 2 plus 2. Jadi ada 8. Jadi dia 26. Ya, 26 keseluruhan, dan kalau setengahnya NMOS, setengahnya PMOS. Ya, di sini 26. Dibandingkan kalau kompleks, nah ini memang dihitung seperti jumlahnya input kali 2. Kalau ya salah ini. Oh, karena ditambah inverter, ini sudah inverter. Mungkin salah juga ya, kita hitung. Tidak tahu saya. Ya, dengan kompleksnya sekarang kelihatan memang kita lihat juga ya berapa banyak poli di sini. Sebenarnya ya itu salah tadi. Ya ada 8, maaf. Ini ada 6 poli. Oh ya, karena ada 3 mintermnya. Dan setiap minterm ada 2, jadi memang ada 6. Ya, ini tidak menghitung yang inverter untuk X1 dan X0 nya. Jadi cuma yang dihitung di sini adalah ini saja. Memang kelihatan kalau menghitung yang poli yang dari atas bawah ke atas, yang merah itu ada 6 jalur. Ini 6 jalur. Karena dihitung per ini ya ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 karena setiap input nanti ada PMOS, ada NMOS, tapi 6. Jadi ini sudah benar. Ini. Ya. Oke. Ya, kemudian ya, memang kelihatan tadi juga di sini belum terlalu simetris. Timingnya, jadi dia kalau turun yang kompleks dia lebih lambat daripada naik. Ini harus dilihat laddernya. Jadi di atasnya ditentukan mau mengukur nilai penunda di antara input mana dengan output mana atau dua sinyal. Ya. Dan di sini memang ada untuk turun dia 11, dan untuk naik 24. Ya, berarti turun lebih cepat daripada naik. Ini. Jadi kenapa begitu? Karena masalahnya di sini untuk penentuan ukuran gerbang logik kompleks sama dengan kemarin, kalau hubungan seri harus dikalikan dengan berapa banyak yang seri. Ya, kita hitung saja sebenarnya. Yang kemudian kalau paralelnya tidak. Ya, dalam contohnya seperti ini, kalau hubungan seri ada nanti harus ya 2 kali ya seandainya. Kemudian untuk yang paralel tidak ada ya. Kalau paralel tidak, kemudian hubungan seri seandainya lagi memang dikalikan lagi dengan faktor 2. Ya, ini satu caranya. Jadi ada yang nanti 4, nanti ada yang 2. Ya, ini membantu. Ini sudah selesai ya.
Jadi dalam di sini kalau kita melihat memang ini kalau rangkaian NMOS-nya bisa dibilang ini ada paralel setiap sumber rangkaian, dan karena paralel tidak ada faktor 2. Tapi nanti yang outputnya dari atau yang sumber rangkaian ini seri. Jadi karena 3, jadi semua harus dikasih faktor 3. Nah, sebenarnya faktor 3. Ya, dalam microwind dari semua NMOS-nya. Di sini sekarang tidak ada tempatnya memang untuk tambah ya, tapi sebaiknya ditambah. Kalau untuk PMOS-nya masing-masing karena ada subrangkaian dia nanti dikasih faktor 2. Ya. Jadi bisa dibilang kalau mungkin saya coba ini subrangkaian ini seri. Jadi karena ada jadi nanti kali 3 karena ada 3 subrangkaian, dan di dalam subrangkaian kalau untuk PMOS ini nanti karena juga seri nanti dia kali 2 di sini. Jadi setiap subrangkaian dihitung sendiri nanti dikalikan terus. Sebenarnya nanti ada 2 kali, ada yang seri paralel seri, nanti 2 kali ada faktornya. Tapi di sini cuma 1 kalinya. Jadi PMOS-nya nanti dapat faktor 2, seri faktor untuk NMOS faktor 3. Mungkin sedikit susah untuk tambah gimana ya, saya bisa berusaha tapi yang masalahnya gimana ya, mungkin stage move ya, saya tidak tahu bagaimana. Kalau mau mungkin bisa sekitar ini. Salah. Stage move lagi. Ya, mungkin seperti ini. Ya, saya berusaha coba nanti dihubungkan, karena memang saya mau tambah nanti NMOS-nya. Tunggu lagi. Oke, kemudian yang belum, yang metal 1, di sini saya harus sedikit lebih hati-hati dengan difusi. Oke, saya mau cek dulu. Saya save as nanti kompleks 1. Ya, masih ya. Masih seperti itu, bagus. Jadi tadi dibilang untuk NMOS-nya diperbesar. Jadi tadi dia daripada 4 sekarang harus tambah karena mau harus 3. Jadi di sini NMOS-nya ditambah 8 ini. Kalau ini juga
Kalau ini tidak, ya ini indah tadi. Untuk PMOS-nya tadi dia bilang 2 kali ya, saya coba. Oh ya bisa. Kalau N-nya diperbesar, kemudian mungkin terlalu dekat. Ya, kalau N-nya harus ada jaraknya dari N difusi. Jadi dia mau 2 kali lebih. Oke, kalau begitu mau di protect all dulu dan saya hapus sedikit yang ini yang supaya memang nanti dapat L-nya. Ini biasanya untuk bagian di mana terdapat kontak ke poli, tadi tidak dibutuhkan. Dan protect all, sekarang saya bisa tambah 2 kali ya PDF-nya. Tadi karena dia barangkali berapa ya, kita ukur dulu. 12 ya. Ya, ini 12-nya dari tambah 12. Untuk PDF yang di atasnya 10, 12. Ya, sebenarnya bisa tambah juga kontak, tapi ini kita di sini. Ya, berapa? 13, 12 ya, ada teksnya di bawah kiri. Oke. Saya mau lihat fungsinya. Oke. Ya, apakah sudah membantu? Kita lihat mengukur di antara X0 dengan LED. Wah, tidak. Berbalik ya, dia untuk naiknya tetap 33. Iya. Kenapa begitu ya? Untuk NOS yang membantu ya, tapi di sini tidak. Mungkin sebenarnya bisa digabungkan karena tadi melihat itu tergabung. Ya, menurut saya ya, saya tidak tahu kenapa dia memang untuk sekarang dia 34 pikodetiknya. Ya, saya tidak tahu. Tapi ini teorinya. Mungkin ada sesuatu yang saya salah melakukan. Tapi teorinya nanti ditambah faktornya. Setiap kali ada hubungan seri. Ya. Ya sedikit lebih rumit. Oh ya, saya tahu. Tapi ya mungkin. Ya. Baik. Kalau tadi dibilang ya, kalau 32 ya. Kalau di sini ya 17-an. Mungkin ya kita memang harus tambah kapasitansi biasanya di LED ya, baru kelihatan juga efeknya kalau mau betul-betul membandingkan karena dia punya intrinsiknya kapasitansi. Jadi di LED, ini di LED ya. Kalau ditaruh biasanya kapasitansinya apakah kelihatan di sini?
lihat dulu. Oh tidak, dia tidak terhubung karena ini masalahnya di sini. Oke. Jadi saya juga sudah lakukan. Tadi detail 2 tidak sampai ke bawah tadi waktu dari baru sekarang kelihatan ini sudah oke. Ditambah ada difusi ya. Oke. Simulate lagi. Oke. Apakah kelihatan? Ya. Sekarang melihat mungkin masih, tapi dia sebenarnya yang naiknya itu dibantu, pasti dibantu melalui ini. 48. Kalau tidak, seandainya tidak berarti dia simetris, tapi dia membantu TP-nya naik. Protect all. Seperti saya kembali pada mau seperti sebelumnya. Jadi saya hapus ini yang bolehnya. PDF-nya dari PMOS. Kita coba lihat. Ini 21 dengan 53 pikodetiknya. Jadi waktu ditambah lagi dari 50 tambah 12 kalian ya sudah ke 48, jadi belum cukup. Jadi barangkali ini memang faktor 2 tidak cukup dalam teknologi ini. Dia harus sampai 3 kalinya. Jadi untuk itu memang saya cuma sedikit terbatas. Mungkin saya bisa tambah di atasnya. Ada teks di situ yang saya perlu saya coba. Nanti di sini tambah lagi, lalu di sini saya tambahin lagi. Ada sesuatu lain. Tapi ya biasanya seperti itu. Ya mungkin belum cukup ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sudah ya. Mudah-mudahan ditangkap prinsipnya untuk merancang gerbang logika kompleks. Jadi kita yang ada persamaan boolean yang terdiri atas lebih daripada satu operator. Jadi ada plus, ada kali atau or dan and. Kemudian diubah persamaan logika sampai ada satu formatnya di mana keseluruhan persamaan diinversikan dan yang lain nanti dirancang sesuai dengan min dan max termnya. Karena min term nanti menjadi yang menjadi min term menjadi and, gerbang and atau yang seri, kalau max term nanti or atau paralel. Seperti itu yang secara singkat. Ada pertanyaan?
Ya, misalnya mungkin ada, apakah saya kasih contoh lain? Jadi misalnya mungkin out, jadi ada fungsi yang A kali B plus C. Ya, bisa, ini juga satu persamaannya yang kompleks karena ini ada dua operator. Ya, jadi ini mungkin diubah dulu menjadi yang A kali memang ada ampersand, jadi B sama C-nya, kemudian 2 kali inversi. Kalau 2 kali inversi dalam mikrowind begini, ampersand B, C, seperti ini. Kemudian yang satu kita tinggalkan, ya tetap sama. Kemudian mungkin di sini, oke, ya, bikin ada kurung siku. Ini menjadi nanti yang P2 ya. Jadi yang A not dengan ini. Jadi ini nanti BC-nya bisa mungkin seperti D. Jadi dia nanti not A, kalau di yang ini dengan ampersand, jadi dia menjadi seperti A not, dan or, memang ini bisa dibilang not-nya dari D or C. Seperti ini. Jadi ini hukum Word. Mungkin daripada ini saya pakai not. Ya, kemudian yang di dalam ini diubah lagi menjadi not A or, dan dengan hukum Moore dia menjadi not B under not C. Seperti ini. Jadi saya lihat memang dari sini sampai ke sini bisa dibilang semua operator dari yang under di sini menjadi or ini menjadi under, dan semua variabel input atau sinyal input diinversikan. Ini memang hasilnya biasanya. Jadi dia sebenarnya kalau nanti ditulis kembali supaya, karena mikrowind tidak mau ada 2 kali inversi di dalam ini. Kita anggap memang sinyal sendiri saja. Jadi saya tulis A not. A not or B not dan C not. Seperti ini. Jadi sekarang ini bisa, kalau di microwind atau dibikin new, compile one line, dikasih di sini f out sama dengan ini. Ada error.
di bawah semacam error. Oh, tidak boleh kurung siku. Oke, nah, coba lihat ini. Nah, ini fungsinya. Dia cukup dibandingkan, ya, coba saja dibandingkan ini kalau dengan compile one line, ya, tadi memang harus seperti bn dulu. Jadi F1 sama dengan B dan C, BOC, ya, tadi BOC. Begini. Kemudian outputnya nanti compile one line lagi. Karena nanti F outnya sama dengan A kali F1. Ya. Ini. Kalau untuk membandingkan nanti ini tadi seperti F1, kemudian A kali F1 atau ini F1. Baru dengan di AND-kan dengan A. Kalau mau dikasih pisah, move stretch. Kita di sini cuma nanti ditambah 1. Nah. Oke, ya, coba membandingkan kalau ini kompakt yang kompleks, kalau ini dan sebenarnya belum F1 nanti, F1 ini harus ya ada, karena F1 di sini sebenarnya nanti yang terhubung di sini saja. Jadi nanti ini menjadi A, ini menjadi F1, karena bisa diganti 1, sehingga nanti secara lokal terhubung di sini, Ctrl W, baru memang ya fungsinya sama. Karena ada 2 gerbang, ya. Jadi bisa melihat perbedaan atau kelebihan kalau rancang satu fungsi menjadi gerbang logika kompleks. Ya, lebih padat, lebih kecil, dan juga lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Oke. Bagaimana? Cukup? Kita berhenti saja, ya. Saya mau absen sebelum memang kita nanti absen dulu. Jadi, Oke.